Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Rona Faturnada dari Pendidikan Kimia kelas 3A. Di sini aku akan menjelaskan tentang keberadaan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu apa sih koloid? Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Makanya dalam koloid ini ada yang disebut dengan fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi merupakan zat yang mengalami penyebaran secara merata ke dalam zat lain. Sedangkan medium pendispersi merupakan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Nah, koloid dalam kehidupan sehari-hari itu ada banyak jenisnya. Bisa dalam bentuk bahan makanan, kosmetik, atau bahkan obat-obatan. Nah, dalam vlog ini aku akan menjelaskan beberapa di antaranya. Yang pertama akan kita bahas di sini adalah susu. Tahu nggak sih kenapa susu itu termasuk koloid dan bukan termasuk larutan? Jadi, emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolaran yang berbeda, maka kedua zat ini nggak bisa bercampur dengan sempurna. Sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. Yang selanjutnya adalah santan. Kalau kita amati lebih jelas, ternyata pada santan itu terdapat butiran minyak dalam air loh. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, pada koloid ini terdapat yang namanya fase terdispersi dan medium pendispersi. Nah, jadi butiran minyak ini sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Setelah penjelasan yang tadi, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya koloid juga ada loh di alam sekitar kita? Contohnya saja, warna biru pada langit. Nah, berikut ini penjelasannya. Warna biru pada langit disebabkan oleh partikel koloid di udara yang menghamburkan cahaya matahari. Peristiwa penghamburan ini terjadi karena partikel-partikel koloid mempunyai ukuran yang cocok untuk ditembus oleh cahaya. Tapi, kenapa sih? Pada siang hari, langit berwarna biru, sedangkan pada saat matahari terbenam, langit di ufuk barat berubah berwarna jingga atau merah. Hal itu disebabkan oleh penghamburan cahaya matahari oleh partikel koloid di angkasa. Dan karena tidak semua frekuensi dari sinar matahari ini dihamburkan dengan intensitas yang sama, sehingga warnanya menjadi berbeda. Hal ini termasuk contoh efek tindal yang bisa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, tadi itu adalah beberapa di antara contoh koloid yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita dalam memahami materi koloid ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.